Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dewi Anggraini. Saya dari Prodi PGSD semester 3 kelas 19A2 Universitas Islam Radha Rahmat Malang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempraktekkan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 4 tema 6 subtema 1 pembelajaran 1. Let's watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalau Bu Vina bilang bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Buat apa seperti itu? Biar kita untuk belajar hari ini tambah semangat, tanpa ngantuk-ngantuk, dan juga sudah sarapan kan ya pastinya. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin teman-temannya berdoa untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Persiapan. Saya siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bu Vina akan mengabsen kalian terlebih dahulu agar Bu Vina tahu siapa saja yang hari ini tidak masuk ya. Yang pertama, Aisyah Nur Alam, Aisyah Aprili Amanda, Niswatul Hasanah, Hadir. Nikmatur Rahmah, Hadir. Siti Lailatul Mukarramah. Hadir. Ya, hari ini ada semua ya. Baik anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan awal pembelajaran, berdoa, absensi dan lain sebagainya, sekarang langsung saja kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini. Ada yang tahu nggak? Sekarang kita memasuki tema berapa? Tema 6. Apa sih judul dari tema 6 ini, Bu Guru? Nah, judul dari tema 6 ini kita akan membahas tentang cita-citaku. Ya, tentunya anak-anak semuanya belum tahu kan cita-citanya akan menjadi apa? Nah, setelah ini Bu Vina akan membagikan handout dan juga modul serta lembar kerja siswa yang sudah Bu Vina buat dan Bu Vina kemas tentang tema 6 yang dapat anak-anak nanti pelajari berbarengan dengan Bu Vina menjelaskan tentang cita-citaku. Nah, sebelum itu Bu Vina ingin bertanya, ada yang tahu nggak cita-cita itu apa? Loh, cita-cita itu adalah suatu impian yang ingin diwujudkan oleh seseorang melalui usaha-usaha, melalui upaya-upaya yang bisa membangun keahlian serta passion pada diri orang tersebut. Contoh, ada yang tahu cita-cita apa? Belum. Misalnya cita-cita menjadi pilot, cita-cita menjadi guru, cita-cita menjadi dokter. Nah, sekarang Bu Vina tanya, di sini siapa yang ingin menjadi guru? Nah, siapa yang ingin menjadi dokter? Nah, cita-cita itu nantinya ketika anak-anak misalnya ingin menjadi guru ya, nah itu akan menjadi apa? Pekerjaan untuk kita ya. Apalagi seorang guru. Guru adalah panutan dari murid-muridnya.
dan juga apa? Seorang guru menjadi apa? Panutan, setelah itu menjadi contoh untuk murid-muridnya ya. Nah, cita-cita semisal anak-anak tadi ya ingin menjadi guru ya. Nah, itu cita-cita atau profesi yang nanti akan dilakukan di masa depan, yang akan menjadi pekerjaan dari anak-anak. Dan juga guru adalah apa tadi? Tuntunan dan juga contoh untuk murid-muridnya. Maka dari itu tugas orang guru itu tidak mudah ya. Selain berbagi ilmu, tetapi mereka juga harus menjadi seorang yang dicontoh dan ditiru di lingkungan sekolah. Nah, setelah mendapatkan penjelasan tentang cita-cita dari Bu Vina tadi, pada hari ini Bu Vina akan membagikan handout ya. Di sini berisi tentang materi pada tema 6, subtema 1 dan juga pada pembelajaran 1. Nah, ini ya, handout untuk Niswa, untuk Nikma. Nah, di sini juga ada lembar soal juga. Ini juga ada handout untuk Mbak Aisyah. Ada lembar kerja juga. Lembar kerja untuk Katur. Dan ini ada handout juga, handout untuk Mbak April. Dan lembar kerja juga. Yang mana nanti pada pembelajaran 1 ini kita akan mempelajari 2 mata pelajaran. Ada yang tahu pelajaran apa saja? Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan alam. Ya. Yang pertama bahasa Indonesia kita akan belajar tentang puisi. Dan yang kedua ilmu pengetahuan alam kita akan belajar tentang metamorfosis pada hewan atau daur hidup. Nah, silakan sekarang dibuka handoutnya halaman 1, dibuka buku kecilnya. Nah, di situ anak-anak sudah tahu kan ya? Ada cita-cita yang artinya impian, seperti pilot, guru yang tadi sudah Bu Vina jelaskan. Sekarang diambil lembar kerja siswanya, yang kertas besar diambil. Nah, di situ ada kolom yang pertama. Kolomnya instruksinya ada yang bisa membacakan? Ayo silakan. Silakan Mbak Niswa dibacakan instruksi lembar kerja yang pertama. Ayo menulis. Tuliskan mengenai cita-citamu, keahlian dan usaha yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-citamu. Sudah tahu kan ya instruksi yang dijelaskan di lembar kerja siswa tentang cita-citamu? Disuruh apa tadi? Menuliskan cita-cita dari anak-anak semua. Ingin menjadi apa ya? Misalnya menjadi guru, saya harus belajar Bu. Saya ingin menjadi pilot, berarti saya harus sekolah pilot. Saya ingin menjadi dokter, maka saya harus menjadi tenaga medis berkuliah dan lain sebagainya ya. Seperti itu ya, paham ya? Silakan dikerjakan selama 5 menit. Tadi sudah membahas tentang cita-cita. Sudah paham ya? Cita-citanya banyak sekali. Nanti Ibu Vina akan tahu apa cita-cita dari masing-masing anak ya, karena sudah dituliskan dalam kolom lembar kerja siswa. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang puisi. Ada yang tahu puisi itu apa? Belum tahu. Nah, puisi itu adalah sebuah karya hasil dari ungkapan. Ya, ungkapannya itu bisa berupa lisan maupun tulisan. Lisan itu apa? Yang kita ungkapkan. Misalnya Bu Vina lagi sedih. Nah, itu diungkapkan melalui puisi misalnya. Mbak Nikma lagi berbahagia, sukacita, diungkapkan melalui
puisi. Nah, itulah puisi itu sebuah curhatan hati. Nah, di situ di handout silakan dibuka halaman 1 lagi. Sudah dilihat ya tadi ya di handoutnya sudah dibaca. Di situ ada apa? Ada apa? Puisi. Yang berjudul apa? Cita-cita yang berbeda. Karyanya siapa? Frida. Pintar. Nah, di situ ada sebuah ciptaan puisi tentang cita-cita yang berhubungan dengan bahasan tadi kita tentang cita-cita ya. Sekarang Bu Vina ingin salah satu dari anak-anak membacakan puisi karya Frida ini tentang cita-cita yang berbeda. Ayo, siapa yang ingin membacakan? Angkat tangan. Nah, tadi sudah ya ada yang mengacungkan tangan, yaitu Nikmatur Rohmah. Silakan maju ke depan, Nikmah. Nah, silakan dibaca biar teman-temannya semuanya tahu apa sih tentang cita-cita yang berbeda. Silakan dibaca ya. Cita-cita yang berbeda. Karya Frida. Ku ingin menjadi seseorang penari, bergerak ke sana kemari dengan gerakan elok nan kemulia, menyajikan tarian dengan lihai. Ku ingin menjadi seorang guru, bekerja mengabdi berbagi ilmu. Walaupun berbeda cita-cita kita istimewa, tak perlulah bertengkar karenanya, sebab kita adalah saudara sebangsa. Nah, beri tepuk tangan untuk Nikmah. Karena sudah ya, karena sudah berani untuk membacakan puisi ya. Karya Frida yang berjudul Cita-cita yang Berbeda. Silakan duduk kembali. Nah, setelah mengetahui penjelasan tentang puisi dari Bu Vina dan juga mendengarkan teman kita Nikmah membacakan puisi tentang cita-citaku yang berbeda. Nah, anak-anak perlu ketahui juga di dalam puisi itu ada baris dan juga bait. Baris itu yang mana baris? Ku ingin sampai penari ya, itu satu baris. Dan setelah itu ada baris selanjutnya, dan baris selanjutnya. Nah, 4 baris inilah yang tersusun menjadi satu bait. Pintar. Jadi dalam puisi ini ada berapa bait anak-anak? Pintar. Ada 3 bait. Nah, dan juga di dalam puisi ini ada yang namanya rima. Ada yang tahu rima? Rima itu adalah pengulangan bunyi dalam setiap kosakata atau suku kata. Misalnya, seorang penari, terus kemari, sama-sama i-nya kan ya? Satu bait ini belakangnya hurufnya i semua kan? Nah, bait kedua belakangnya huruf apa semua? Bait kedua. Pinter. Bait yang terakhir hurufnya yang terakhir. Nah, itu yang disebut rima. Sekarang kita akan berlanjut mengerjakan lembar kerja siswa yang di poin B. Ayo berdiskusi. Nah, di sini Bu Vina akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu dari 2 ini ya, Nikmah dan Miswa menjadi 1 kelompok. Setelah itu Aisyah, Aprilia dan juga Laila menjadi kelompok 2, mengerjakan masing-masing lembar ini ya. Semuanya dikerjakan. Nah, di sini petunjuknya apa? Teman-teman sekelompokmu berilah tanda centang. Tahu kan dia tanda centang ya? Di kolom ini. Itu benar apa tidak gitu ya? Kalau benar dicontreng di ya. Kalau salah di tidak. Pintar. Silakan dikerjakan ya. Nanti kalau belum paham tanya Bu Vina. Silakan dikerjakan berkelompok. Bergabung ke kelompoknya masing-masing. Diam ya.
Ayo dikerjakan bersama-sama nih, Nis. Nah, silakan sekarang kembali ke tempatnya masing-masing karena kerja kelompok sudah dilakukan kan ya. Paham semua ya tentang puisi ya, anak-anak ya. Nanti Bu Vina akan menilai hasil dari lembar kerja masing-masing anak-anak semua ya. Jangan lupa diberi nama. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu tentang ilmu pengetahuan alam. Silakan dibuka handout yang terakhir. Nah, di situ ada metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Ada yang tahu? Belum. Nah, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk hewan yang bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga hewan tersebut dewasa. Misalnya dari ayam menjadi awalnya telur, setelah itu menetas menjadi anak ayam, setelah itu menjadi ayam yang besar. Nah, itulah yang dinamakan metamorfosis atau daur hidup. Ada yang tanyakan? Kalau kucing. Nah, kalau kucing sama, dari melahirkan menjadi pertama kucing kecil ya, anak kucing, setelah itu kucing yang anak-anak, setelah itu kucing dewasa ya, menjadi besar. Nah, di dalam daur hidup hewan ini anak-anak juga harus tahu bahwa di dalamnya juga dibagi menjadi dua. Apa saja daur hidupnya? Yang pertama, daur hidup apa? Ayam. Bukan, maksudnya adalah daur hidup tanpa metamorfosis. Dan juga yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Yang pertama, apa sih Bu maksudnya daur hidup tanpa metamorfosis itu? Nah, artinya di sini daur hidup hewan yang diawali dengan menetasnya hewan baru yang bentuknya itu sama, mulai dari mereka menjadi telur, mulai dari mereka dilahirkan itu bentuknya sama. Seperti apa yang dicontoh tadi di gambar? Hewan ayam dan kucing. Nah, itu adalah daur hidup hewan tanpa metamorfosis karena bentuknya sama mulai dari kecil ya. Paham ya sampai sini ya? Ada yang tanyakan? Yang kedua, daur hidup hewan dengan metamorfosis. Apa sih daur hidup hewan dengan metamorfosis itu? Nah, di situ itu daur hidup hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya atau dengan ibunya ya. Berbeda hewannya. Mulai dilahirkan itu sudah berbeda. Sampai mereka mengalami perubahan-perubahan bentuk masa demi masa. Contoh dari hewan-hewan ini nanti Bu Vina jelaskan juga. Sebelum itu anak-anak harus tahu juga di dalam daur hidup hewan dengan metamorfosis ini ada dua bagian ya. Yang pertama apa? Yang metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini adalah daur hidup hewan yang melalui 4 tahap ya. Melalui 4 tahap agar memiliki tubuh yang sempurna. Contohnya seperti apa? Itu digambar. Katak. Setelah itu kupu-kupu. Nah, di situ anak-anak tahu kan ya? Misalnya kalau metamorfosis sempurna itu kupu-kupu yang pertama diawali dengan apa? Telur. Yang kedua adalah Larva. seperti di film-film itu ya. Tahu kan ya larva ya? Nah, selanjutnya menjadi pupa. Setelah itu menjadi apa? Imago. Ini ya digambar sudah ada ya. Nah, itulah daur hidup hewan secara sempurna. Nah, mulai dari awal sampai akhir ini bentuknya sama apa berbeda? Maka dari itu disebut daur hidup hewan dengan metamorfosis karena setiap perkembangannya itu mengalami perubahan bentuk ya. Yang awalnya di telur, pupa, menggantung ya.
Setelah itu menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Begitu juga dengan kata. Ya, bisa dilihat di situ ya. Kata mulai dari telur, berudu, ya, berudu kaki 2, kaki 4, kata muda dan kata dewasa. Setelah itu, selanjutnya yang B itu tentang apa? Metamorfosis apa? Tidak sempurna. Betul sekali, metamorfosis tidak sempurna. Ya, bedanya apa sih Bu dengan kupu-kupu dan kata? Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna ini, bentuk hewannya saat muda itu mirip dengan induknya, ya. Saat mereka masih awal lahir atau menetas itu sama dengan induknya, ya. Bisa dilihat ya, itu contohnya adalah kecoa. Nah, di situ itu yang awalnya mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang tubuhnya itu belum terbentuk, ya. Misalnya yang pertama itu telur, ya. Ya, seperti yang pertama itu adalah telur. Nah, yang kedua adalah nimfa. Sudah terlihat ya kalau itu kecoa kan ya? Tetapi belum sempurna karena dia masih mengalami pertumbuhan. Selanjutnya nimfa 2. Setelah itu kecoa dewasa. Dan juga menjadi kecoa dewasa yang kedua. Besar sekali ya kecoanya ya. Nah, ini yang dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Ada yang tanyakan di sini? Kenapa Bu kok harus ada ini Bu? Nah, ada yang tanyakan? Kenapa kok kecoa ini tidak sempurna? Gitu. Ada yang tanyakan? Sebelum nanti kita akan berlanjut ke lembar kerja siswa untuk mengerjakan ini. Soal untuk mengurutkan skema tahapan perkembangan daur hidup hewan ya. Baik, tidak ada yang tanyakan? Sudah paham semua ya? Silakan dibuka lembar kerjanya yang terakhir. Ya, di situ adalah petunjuknya. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan jenis hewan pada gambar di bawah ya. Sudah ada gambar-gambarnya kan ya? Nah, sekarang Bu Vina akan membagi kelompok. Kelompok pertama yaitu Niswa, Aisyah dan juga Laila. Kelompok yang kedua adalah April dan Nikma. Silakan berkumpul kepada kelompoknya masing-masing. Nah, diskusi ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke Bu Vina ya. Selamat mengerjakan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah kembali ya? Nah, sudah dikerjakan tadi lembar kerjanya semuanya. Silakan ketua kelasnya Nikma untuk mengambil lembar jawaban dari teman-temannya yang sudah diberi nama ya tentunya ya. Yang belum diberi nama silakan diberi nama. Ayo silakan diberi nama terlebih dahulu. Silakan diambili milik teman-temannya lembar kerjanya, dikumpulkan ke Nikma, ayo. Jadi satu ke Nikma semuanya. Nah, setelah itu berikan ke Bu Vina lembar kerjanya saja. Handoutnya disimpan masing-masing anak ya. Terima kasih ya untuk lembar. Iya, dibawa ulang ya. Udah ya. Terima kasih untuk lembar kerjanya. Nanti Bu Vina akan mengoreksi ini, mana yang benar dan mana yang salah ya. Nah, lembar kerjanya sudah dikerjakan. Habis ini Bu Vina periksa ya. Setelah itu Bu Vina bagikan lagi lembar kerjanya biar tahu mana yang salah dan mana yang benar. Sebelum itu tadi kita telah membahas tentang apa saja? Cita-citaku. Setelah itu apa lagi? Puisi. Setelah itu apa lagi? Hidup hewan. Nah, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini tentang 3 tadi ya. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa memahami dengan baik. Selanjutnya Bu Vina sudah menilai lembar kerjanya ya. Sekarang Bu Vina bagikan ya lembar kerjanya ya, biar tahu mana yang salah dan mana yang benar. Laila,
Nikma, Niswa, Aisyah Nur Alam, Aprilia Amanda. Nah, setelah itu nanti Bu Vina akan tahu dengan penilaian-penilaian dari lembar kerja siswa ini bahwa pemahaman anak-anak ini sampai mana ya? Mulai dari cita-cita, puisi sampai juga daur hidup hewan. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan dapat difahami oleh anak-anak semua ya. Setelah itu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa yang langsung akan dipimpin oleh Ananda Nikma untuk memimpin teman-temannya berdoa. Kemudian pulang. Persiapan. Saya siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Setelah kita berdoa, Bu Vina akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya di jalan. Hati-hati di jalan. Demikian tadi video praktek pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Alvina Dewi Anggraini mohon undur diri apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun bertingkah laku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.